Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahilham. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita sama-sama panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga di pagi hari ini 10 Zulhijjah kita masih diberikan nikmat kesehatan untuk bersilaturahmi, untuk merayakan Idul Adha 1442 Hijriah di perumahan Taman Raya Bekasi, RW 022 Tambun, Kabupaten Bekasi. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah di pagi hari ini saya kedatangan tamu yang luar biasa. Beliau adalah Ketua Panitia Pelaksana Idul Adha 1442 Hijriah di Masjid Al-Hidayah, sekaligus Ketua Badan Amil Zakat di Masjid Al-Hidayah. Baik Pak Jum, terima kasih Pak Jum untuk waktunya, sudah sempat dan meluangkan hadir di acara Billy Channel Kajian Syiar Islam. Pemerhati, pagi hari ini saya akan menanyakan beberapa perihal pelaksanaan Idul Kurban di Masjid Al-Hidayah Perumahan Taman Raya Bekasi RW 022. Ada beberapa sih Pak Jum yang perlu saya tanyakan Pak Jum untuk pemerhati maupun rekan-rekan dari pengurus DKM Masjid yang ingin mengetahui kinerja dalam pelaksanaan Idul Adha 1442 Hijriah, mulai dari persiapan, pelaksanaan, bahkan pendistribusiannya. Untuk itu kita simak materi wawasan yang akan di-share oleh Pak Juminto. Terima kasih. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Billy Iskandar untuk menanyakan beberapa hal tentang pelaksanaan peringatan Idul Adha atau Idul Kurban. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil amdi wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Sebelumnya saya ucapkan puja-puji syukur kehadirat Ilahi Robbi, yang mana di pagi hari ini saya bersama Bapak Billy Iskandar diberi kesempatan oleh Allah untuk wawancara tentang Idul Kurban. Kebetulan saya sebagai Ketua Panitia di Masjid Al-Hidayah Taman Raya RW 22. Sebelum tak lupa juga salam dan sholawat semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, dan semoga kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin Allahumma amin. Seperti yang ditanyakan oleh Bapak Billy mengenai pelaksanaan Idul Kurban di DKM Al-Hidayah. Alhamdulillah pada tahun 1442 Hijriah ini, dalam kondisi pandemik, DKM Al-Hidayah tetap melaksanakan pemotongan hewan kurban. Tentang persiapannya, alhamdulillah kami panitia sudah dibentuk 1,5 bulan sebelum pelaksanaan Idul Adha Pak Billy, untuk bisa menimbang-nimbang atau mencari hewan kurban sesuai dengan syariat Islam. Jadi tidak asal mencari hewan kurban dengan harga yang murah, tetapi kita yang benar-benar memenuhi syarat supaya kurban tersebut abdul dan sah, bisa nyampe ke Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita persiapannya juga jauh-jauh hari. Kenapa kok jauh-jauh hari kita persiapan? Pertama, kita melihat beberapa vendor yang siap mengirimkan sapi ke kita. Kita ada beberapa yang kita kunjungin, salah satunya Anoria, kebetulan sudah langganan beberapa tahun yang lalu. Namun dari kami panitia tidak begitu saja menerima atau langsung pesan
ke langganan kita Arnudia. Tetap kita mencari pembanding. Dan kebetulan Ketua DKM kita juga ada rekanan kebetulan punya rumah pemotongan hewan di daerah Kalimalang. Dan di situ ternyata dari sisi untuk sahnya korban lebih terpenuhin, lebih terjamin. Karena di situ juga ada dinas kesehatan yang setiap hari memeriksa kondisi kesehatan hewan kurban. Berarti bukan asal-asalan. Bukan asal-asalan pesan atau asal gede dan murah. Dan kebetulan juga harganya bersaing Pak di situ. Satu ekor sapi berapa Pak? Nah, satu ekor sapi yang kita pesan itu dengan berat kurang lebih 400 kg itu 22.500.000. 22 juta. 2.500.000. Kalau dikilokan ya kurang lebih ya sekitar 59.000 Pak. Jadi paling murah dibandingkan vendor-vendor lainnya. Makanya kita untuk tahun pertama ini kita ngambil di RPH Kalimalang. Alhamdulillah dapat, dan kita di situ langsung booking atau pesan 10 ekor. Karena seperti tahun-tahun sebelumnya rata-rata korban di kita 10 ekor per tahun, dan alhamdulillah untuk tahun ini bisa mencapai 11 ekor, lebih banyak lagi. Dalam situasi pandemik yang belum boleh bahkan cenderung naik, alhamdulillah jamaah tetap antusias untuk berkorban. Ya, harapan kami sebagai jamaah dengan banyak berkorban itu minimal mengurangin supaya pandemik ini tidak menyebar luas di lingkungan kita. Semoga Allah melindungi lingkungan kita dari pandemik COVID-19 ini. Amin. Itu Pak Billy. Dan untuk pelaksanaan itu sendiri yang tadinya rutin selalu kita lakukan pemotongan hewan kurban di halaman masjid atau di area masjid, mengingat pandemik yang makin melonjak dan tidak terkendali, oleh karenanya atas kebijakan pengurus DKM maupun pengurus lingkungan khususnya ketua RW dan jajarannya, jadi kita berinisiatif tidak melakukan pemotongan hewan seperti tahun-tahun sebelumnya di lingkungan masjid, namun kita alihkan ke RPH. Jadi pemerhati bahwa tahun ini DKM Al-Hidayah melakukan pemotongannya di rumah pemotongan hewan kurban ya. Benar. Bukan di area masjid. Bukan di area masjid lagi. Suatu langkah kebijakan yang bagus mentaati peraturan pemerintah. Betul banget Pak Willy. Jadi Itu. kami pemerhati kita lakukan sesuai aturan yang diberlakukan oleh pemerintah. Dilanjut, Betul. Nah, sehingga dalam hal ini demi kelancaran daripada pemotongan, insya Allah pemotongan hewan kurban kita lakukan setelah baca sholat. Namun karena banyaknya pelanggan di RPH di hari pertama ini Pak Billy, ya. Pemotongan hari pertama ini kurang lebih 800 ekor. Luar biasa, 800 ekor. Sehingga kita kebagian waktunya itu jam 12 malam. Jam 12 malam hari ini. Hari ini baru setar motong. Ya, siap. Ya karena mereka sudah terbiasa dan insya Allah dalam waktu 2-3 jam sudah selesai, sehingga bisa kita distribusikan ba'da subuh. Ya dengan rincian ya, jadi sebelum kita distribusikan ke yang berhak, kita jumlah dulu berapa sih estimasinya yang akan diterima yang berhak. Nah, dengan 11 ekor itu dengan rata-rata berat ring 350 hingga 400 kg sapi, itu total daging sudah kami hitung itu sekitar 1.287 kg. Nah, untuk pengkorban sendiri kan tidak boleh lebih dari sepertigaan tuh Pak Billy. Nah, estimasi kami per ekor beratnya tuh kurang lebih
dagingnya per ekor sapi itu 116 kilo. Sepertiganya itu kurang dari 28 kilo, kurang lebih 35-an lah, atau 38 kilo ya sepertiganya. Jadi kita untuk pengkorban sendiri nyari nilai amannya, kita kembalikan ke pengkorban 4 kilogram. Haknya pengkorban supaya bisa dimasak untuk pengkorban sendiri dan keluarganya. Jadi para pengkorban mendapatkan tetap jatah 4 kilo Tetap ya? jatah 4 kilo. Ya, dengan jumlah 11 ekor tadi kan total pengkorban jumlahnya 77 pengkorban. Jumlah yang didistribusikan untuk pengkorban totalnya 287 kg. Sementara di lingkungan kita ini alhamdulillah walaupun umat muslimnya kurang lebih sekitar 320 kakak, tetapi mampu berkorban hingga 11 ekor sapi dan seekor kambing, itu kita anggap sesuatu yang luar biasa. Antusias jamaah kita sangat luar biasa gitu. Satu jamaah itu dapat berapa kilo Pak Jum yang dalam satu plastik itu? Dalam satu plastik untuk jamaah atau untuk warga ya? Oh, ya. Nah, yang berhak diterima warga, kalau yang dibagikan ke warga itu tidak mengenal jamaah muslim atau nah, jadi semua warga walaupun non muslim, baik Buddha, Hindu, Kristen, Katolik dan lain sebagainya semua tetap dapat. Itu berapa kantong itu Seluruhnya dari 11 ekor sapi? 11 ekor sapi yang kita distribusikan untuk warga dengan asumsi berat 1 kilo plus potongan tulang itu 352 kilogram. 352 kantong plastik untuk warga. Ya. Gitu. Jadi bukan hanya di perumahan Taman Raya. Bukan Bekasi, hanya di perumahan Taman Raya saja. Ya, semua dapat ya. Kalau yang untuk 352 itu khusus untuk di perumahan RW 22. Oh, khusus RW 022 di Taman Raya Bekasi. Terus dari kami, kebijakan kami juga memberlakukan atau menawarkan ke pengkorban, kali saja pengkorban ingin mendistribusikan atau menyalurkan harga korbannya, juga kita beri kesempatan Pak. Jadi bukan panitia mutlak yang ngambil apa itu untuk melakukan. Nah, nggak dipaksa, namun itu juga kita batasi jumlahnya. Jadi pengkorban berhak mendistribusikan daging kurbannya yang dikelola panitia maksimal 20 bungkus. Oh, jadi pemerhati ketika kita berkurban, satu pengkorban itu masih diberikan 20 maksimal 20 bungkus untuk disalurkan sendiri, ya? Bukan dinikmatin ya. Ya betul, nanti kalau dinikmatin salah satu keluarganya jadi batal kurbannya, kasihan. Pengkorban Ya, dari panitia betul. mendapatkan 20 bungkus. 20, Nanti terserah saya, yang penting kantong itu kita distribusikan ya. Didistribusikan, yang penting tidak untuk keluarga rumah dan harus di luar lingkungan. Siap. Oh, berarti di luar lingkungan. Harus di luar lingkungan karena lingkungan sudah dapat. Siap. Dan du'afa di lingkungan pun dapat. Dapat tambahan di luar 1 kilo. Jadi panitia benar-benar menghimbau, yang pertama tidak boleh dimakan sendiri daging tersebut yang niat didistribusikan karena bisa membatalkan kurbannya. Yang kedua juga harus disalurkan di luar lingkungan. Nah, itu kurang lebih dari 77 pengkorban, kalau rata-rata 20 itu kan 1000 bungkus lebih. Dan kebetulan sebagian tidak ngambil dan sebagian ada cuma ngambil 2 atau 5, 10, dan totalnya itu sudah kami hitung itu 813 bungkus. 813 kantong ya, itu didistribusikan panitia. Didistribusikan pengkorban, bukan panitia, pengkorban. Nah, dari hitungan kami dengan 11 ekor sapi itu kan kurang lebih 1200 bungkus. Kalau kita bungkus setengah kiloan tambah tulang itu jadinya 1200 Pak. Oh, jadi dari 11 ekor sapi terakumulasi itu 1200 kantong untuk daging yang setengah kilo. Ya, di luar untuk warga yang 1 kilo tadi 352 kantong, di luar juga yang 4 kilo atau 77 bungkus yang 4 kiloan. Oke, Pak Jum. Jadi total semuanya Pak Jum dari 11 ekor sapi itu berapa kantong sih? Yang tadi ada yang setengah kilonya, ada yang berapa? Sekilo lagi ya. Nah, ada yang tulang-tulangnya. Jadi
diakumulasi berapa kantong dari 11 ekor sapi? Ya boleh ditambahkan Pak. Jadi 200 bukan 280 kilo ya, tetapi dari 77 kantong yang 4 kiloan ditambah 350, berarti kurang lebih kan sudah 420-an, ditambah 800 tadi. 1.200 Nah, ya. 1.200 ditambah yang masih ada sisa lagi itu. Yang 1.200 itu yang setengah kiloan. Dipotong 813 tadi. Anggap aja dipotong 300, berarti kan masih ada 400 bungkus lagi. Nah, itu panitia yang menyalurkan. Dan panitia menyalurkan ke daerah-daerah yang kita lihat tidak ada pengumpulannya, Pak. Contohnya di lingkungan perumahan kita sendiri, di Kampung Kebon, di Kampung Siluman, yang di situ ada masjid besar, namun korban cuma seekor kambing. Kan kasihan tuh warganya pada kebagian, kita salurkan ke situ. Di Pulau Kuter juga tidak ada yang pengumpulan sama sekali. Bahkan sampai ke Muara Gembong, ke Muara Tawar, cukup juga. Bahkan sebagian jamaah yang ada keluarga di Cianjur yang nggak ada pengkorban dapat jatah kepala, dapat yang itu tadi yang 20 bungkus karena korbannya satu keluarga 2 peserta 40 bungkus dikirim ke Cianjur ada juga itu Pak. Jadi ya alhamdulillah ya berkah juga dari Allah bahwasanya antusias jamaah Al-Hidayah itu luar biasa, bisa sampai 11 ekor sapi dan bisa pendistribusiannya kemana-mana. Tidak cuma di lingkungan masjid aja itu Pak. Baik Pak Jum, sekilas tadi kita sudah mendengarkan ya pemerhati distribusi dari 11 ekor sapi ya tahun ini di Masjid Al-Hidayah. Untuk kambingnya ada Pak? Kambingnya ada. Berapa ekor Pak? Kambingnya di sini yang lewat masjid itu cuma 1 ekor Pak. 1 ekor. 1 ekor dan langsung kita salurkan ke tempat yang nggak ada pengkorban juga. Kebetulan di rumah guru kita Ustadz Nuryadi yang selama ini ngajar pengajian di lingkungan kita itu belum ada pengkorbannya, di masjid kita kirim ke sana 1 ekor. Terus ada juga warga kita yang motong sendiri di sini Pak. Oke Pak Jum, kalau 1 ekor sapi itu kan tadi disampaikan 22.500.000 ya. Betul. Untuk per jamaah dikenakan biaya berapa kalau kita berkorban dari, kan kalau 1 ekor sapi kan untuk 7 jamaah ya. Betul. Itu 1 orang dikenakan berapa? 1 orang untuk pembelian sapinya itu 3.250.000. Terus untuk biaya operasionalnya karena namanya kita melakukan kegiatan pemotongan hewan kurban kan butuh biaya. Siap. Nah, itu per orangnya per pengkorbannya itu dikenakan 250.000. Jadi totalnya 3.500.000. Jadi sudah bersih itu ya? Sudah bersih. Bahwa pengkorban memberikan kurbannya ke panitia, tinggal hanya menerima kantung kurban akan bantu distribusikan ya. Tetapi mayoritas sih diserahkan semua ke panitia. Mayoritas ya? Diserahkan ke panitia. Namun dengan harga 22.500.000 itu masih ada sisa Pak. Dari per ekor sapi itu 250.000. Itu juga kita tawarkan kembali ke jamaah. 250.000 per ekor itu mau diambil atau disodakohkan. Itu karena bukan hak panitia, bukan. Jadi itu masih haknya jamaah yang mengamanatkan kita untuk beli hewan kurban. Mereka patungan dengan 3.250.000 per ekor, kan jatuhnya kan 22.750.000. Sementara harga sapi 20.500.000, sehingga masih ada sisa 250. Itu tidak boleh kita masukkan ke biaya operasional atau dinikmati panitia, nggak boleh Pak. Itu harus kita kembalikan ke jamaah. Itu. Tetapi kalau jamaah mempercayakan ke panitia untuk disalurkan kembali atau disodakohkan di yayasan yatim piatu misalnya, itu tetap kita jalankan sebaik mungkin sesuai amanah. Itu. Timbul pertanyaan Pak Jum. Ada tidak dalam 1 kantong plastik itu ada uang amplopnya tidak untuk dibagikan ke jamaah yang memerlukan? Dari panitia ada nggak? Untuk saat ini belum ada Pak. Belum ada ya?
Belum ada. Jadi murni hewan kurban Murni dagingnya ya? hewan tukang kawin. Dan kebetulan Pak Billy di lingkungan kita ini untuk santunan zakat kan tiap bulannya sudah berjalan. Jadi kami rasa untuk penyaluran daging kurban itu tidak perlu ada santunan juga. Karena tiap tanggal 5-nya kita selalu menyalurkan zakat profesi dari jamaah juga untuk doa apa di lingkungan kita. Jadi saling keterkaitan ya. Saling Cuma, keterkaitan. waktunya hanya beda. Beda waktu. Timbul pertanyaan berikutnya Pak Jum, bagaimana kalau seandainya nih pengkurban tadi kan jumlah satu orang 3.500.000 nih. Ya. Saya nyumbang 5 juta deh Pak Jum, jadi kan ada kelebihan 1.500.000. Uangnya itu dimasukkan, dialokasikan kemana? Untuk panitia atau gimana? Terserah. Kalau kelebihan uang itu tetap kita tanyakan ke yang memberi. Oh gitu. Sisanya 1.500.000 itu untuk apa Pak? Kan gitu. Kan akadnya harus jelas Pak. Siap. Ya kalau akadnya tolong Pak dibantu untuk disalurkan ke yatim piatu. Itu wajib semua kita salurkan ke yatim piatu, sisanya 1.500.000. Baik. Tapi kalau ini untuk hadiah untuk panitia, nah itu baru kita bagikan ke panitia. Selama bahasa itu tidak keluar, kita tidak berani menyalurkan tempat lain. Atau disalurkan ke buat operasional masjid, ya kita masukkan ke kas DKM. Jadi kita menjalankan sesuai amanah. Bahkan untuk harga sapi sendiri kita juga nggak berani cari untung di situ Pak, namanya amanah. Makanya tadi kita harga 22.500.000 ya kita tetap apa adanya 22.500.000. Kalaupun dapat hadiah dari sana pun kita juga terbuka Pak. Dan alhamdulillah kita ngambil di RPH itu kita dapat hadiah untuk panitia per ekornya 250. Jadi kalau dikali 11 ekor lumayan juga ya. Lumayan juga. Namun itu pun tetap kita masukkan ke dana operasional. Jadi kita selama ini ya terbuka apa adanya ke jamaah gitu. Nggak ada yang ditutupi dan kita benar-benar insya Allah amanah dan tidak ada main atau nyari keuntungan sendiri, itu nggak ada insya Allah. Ada lagi yang disampaikan Pak Jum? Cukup lah ya. Suka dukanya apa sih Pak Jum untuk mengurusi pelaksanaan Idul Kurban ini? Karena kan agak ribet juga, tetapi dengan ridho Allah pasti akan semuanya mudah. Suka dukanya Pak Jum? Insya Allah. Kalau saya secara pribadi itu lebih banyak sukanya Pak daripada dukanya Pak. Karena apa? Saya selalu menutup mata, menutup telinga terhadap isu-isu yang kurang pas di hati atau kurang pas kita dengar gitu. Jadi lebih baik di saat kita dipercaya jamaah untuk mengurus suatu kegiatan, ya udah kita tetap mendengarkan, kita saring yang bagus kita jalani, yang nggak bagus ya udah kita abaikan dan tidak perlu kita perbesar. Baik. Cukup Pak Jum. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih Pak Juminto selaku Ketua Panitia Pelaksanaan Pemotongan Hewan Kurban di Masjid Al-Hidayah. Kita berdoa apapun yang dilakukan kepanitiaan diberikan pahala yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apapun yang diberikan panitia kepada jamaah sudah pasti para penerima hewan kurban itu sangat bahagia mereka. Apalagi di zaman sekarang agak susah ya. Di zaman pandemi ini betul-betul prihatin warga di perumahan Taman Raya. Makanya kita berusaha menyalurkan kepada orang-orang yang nggak kita kenal. Betul. Baik, terima kasih Pak Juminto sudah meluangkan waktunya di Billy Channel ini. Next kita akan bahas perihal zakat ya Pak Jum ya. Zakat ini beliau juga ketua zakat di Masjid Al-Hidayah. Nah, ya bahwa informasinya bahwa legalitas dari pengurusan zakat ini sudah diketok palu oleh Departemen Agama ya, tingkat nasional ya Pak Jum ya. Amin. Jadi DKM Al-Hidayah di Tambun Selatan sudah mempunyai sertifikat ya. Jadi para pemerhati yang ingin menyalurkan zakat infaknya sebesar 2,5% ya, bisa disalurkan ke Masjid Al-Hidayah atau ke pengurus DKM yang terdekat. Demikian pemerhati, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.